Di Danau Toba, ikan ini dianggap hama. Tapi anehnya, ada yang justru memburunya. Bahkan, ada yang sengaja memelihara, menjual, dan mengolahnya menjadi makanan. Namanya Red Devil. Lalu, kenapa ikan yang dianggap mengganggu ekosistem ini justru bisa menjadi sumber penghasilan? Kami bertemu dengan Ricky, Sintong, Joshua, dan Dino. Pemuda asal Bati Raja, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ini menjadi salah satu dari sekian banyak penombak ikan Red Devil. Dan untuk berburu, peralatannya terbilang sederhana. Cukup tombak, masker selam, dan selang snorkel. Persiapannya aja kita coba periksa apanya karetnya kak. Karetnya udah bagus atau enggak, bisa ditarik atau enggak, ada yang sobek atau enggak kak, nanti putus kalau di bawah kak. Terus apa kak, cek ininya kak, terus cek mata tombaknya udah tajam atau enggak kak, gitu aja kak. Sekilas, tombak ini memang terlihat sederhana, tapi ada satu bagian yang menjadi sumber tenaganya, karet. Karet inilah yang akan melontarkan mata tombak ke arah ikan hingga maksimal jarak 3 meter. Kalau tali ini kak, buat apa enggak? Kalau kena ke sini apanya biasanya ini biar enggak putus kayak dia kak. Cuma kalau langsung karet kak, nanti dia retak kalau sini kena ke sini kak. Makanya harus tali kak. Harus benar-benar kencang, nanti soalnya kalau enggak kencang bisa nembak ke mata atau putus kak. Ricky sendiri sudah terbiasa dengan alat ini. Setelah menombak ikan sejak duduk di bangku SMP, Ricky bahkan merakit tombaknya sendiri. Satu tombak bisa menggunakan 3 karet. Semakin banyak karet, semakin besar tenaga yang dihasilkan. Ini kan ada besi kak. Ini tinggal disangkutin aja ke sini kak. Terus karetnya di sini ditarik kak, sini satu aja kak. Ini, terus ini kan fungsinya kak, lepasin kak. Lepasin dia dari apa? Berarti yang paling ujung itu yang dipencet ke bawah ya pencet itu? kak di tembaknya. Terus ini kan kak, fungsi besinya ini buat tembakannya lurus kak, nggak lari-lari kak, nggak baling gitu kak. Setelah semua siap, mereka langsung turun ke air. Targetnya Red Devil yang banyak beraktivitas di perairan dangkal. Ikan ini bisa memanfaatkan vegetasi dan batu untuk berlindung. Dan bagi penombak, batu juga bisa menjadi masalah. Ujung tombak bisa menghantam batu, membuatnya tumpul bahkan patah. Apalagi menemukan Red Devil tidak semudah yang dibayangkan. Gerakannya cepat. Sedikit saja ada getaran atau gerakan yang mencurigakan, ikan bisa langsung kabur. Kalau besarnya kisaran 1,5 kilo. Oh, itu tergantung tempat-tempatnya juga berarti? Iya. Kalau darat kayak gini kan kak, masih banyak kayak gini. Makin ke tengah makin besar Masih, dia. iya. Tapi menombak Red Devil tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberanian. Penombak harus memahami kondisi air. Ketika gelombang bergerak, tubuh harus tetap stabil. Selain itu, cahaya juga sangat penting diperhatikan. Saat cahaya dari udara masuk ke air, terjadi pembiasan yang bisa mengecoh mata penombak. Ikan terlihat lebih dangkal dari posisi sebenarnya. Tombak juga harus kena di posisi kepala atau belakang insang agar ikan langsung kehilangan tenaga. Habis ini bisa dimasukin ke apa namanya? Habis ini kan namanya buruan namanya, Buruan. atau tempat ikan. Kayak yang wadah Iya. ember tadi itu. Iya, iya. Kalau yang tali kuning itu? Itu mau dimasukin dari insannya ini. Kalau di apa kan di pinggang, kalau dibawa lagi renang gitu. Jadi dia tetap hidup ya? Iya. Selesai menombak, ikan langsung dikumpulkan untuk segera dijual. Dalam sehari, rata-rata mereka bisa mendapatkan 20 hingga 30 ekor. Dijual ke rumah-rumah lah, setiap rumah kak. Yang paling besar-besar aja dimakan kak. Kalau yang kecil buat pakan hewan aja dibuat kak. Selain penombak ikan, ada juga warga yang membudidayakan Red Devil.
salah satunya Jartotin. Keramba miliknya di Desa Marbun, Toruan sudah berdiri sejak lebih dari 30 tahun. Dan Red Devil menjadi salah satu ikan yang diperdagangkannya. Alasannya sederhana, harganya lebih murah dibandingkan ikan lain. Ya kalau kata orang itu hama, ya. Tapi kalau karena udah berkembang biak di dekat kita Danau Toba ini, jadi ada juga yang pengen membutuhkan memakan. Dengan ini harga lebih murah lah dari ikan nila sama ikan mas. Kalau ini ikan reptil ini kalau sudah besar segini bisa dijual laku 25.000 per kilo. Tapi kalau agak halus dia 20.000. Iya. Tapi kalau ikan nila 35.000 per kilo. Jadi kebanyakan orang kalau anaknya banyak ya terpaksa lah milih ini. Lumayan Kak. Dengan harga seperti itu, Red Devil menjadi pilihan bagi sebagian konsumen. Dan untuk mengambilnya dari keramba, Jartotin tidak perlu menggunakan tombak. Cukup dengan bubu atau perangkap yang diberi umpan kemudian ditenggelamkan di sekitar keramba. Dalam hitungan waktu setengah jam saja, bubu langsung terisi dengan ikan Red Devil. Ikan yang kecil tidak langsung dijual, tetapi dipindahkan ke keramba lain dan dibesarkan. Karena kita udah tahu hasilnya, jadi kalau kita jual ke pasar kan yang layak lah, yang udah gak besar. Tapi kalau dapat yang kecil, masuk ke bubu yang tadi, kita pelihara, itulah kotak itu. 1, 2, 3. 3 sebelah sana ada. Nah, yang kecil-kecilnya. Ya ini, ya istilahnya 5 ekor lah 1 kilo. Kalau segini. Nah, udah laku 25.000. Rata-rata, Red Devil membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk dibesarkan. Perawatannya tidak sulit, cukup diberi makan setiap pagi dan sore. Jartotin bisa menghabiskan 60 kg pelet dalam sehari untuk kebutuhan makan ikan Red Devil. Dalam seminggu, Jartotin bisa menjual hingga 150 kg Red Devil. Lantas, bagaimana masyarakat mengkonsumsi ikan Red Devil? Di tepi Danau Toba, banyak warung makan yang menyajikan Red Devil sebagai salah satu menu. 1 ekor ikan goreng atau bakar dijual dengan harga Rp10.000. Membersihkan ikan Red Devil sendiri juga butuh usaha tersendiri. Iya, kalau perbedaannya sama nila, ini Red Devilnya lebih keras sisiknya dari nila. Iya, nggak juga sih. Ya tenaga aja yang kita ini kan, yang kayak mana lah supaya sisinya itu bisa lepas itu aja, nggak harus tajam kali, nanti kalau tajam kan bisa kena tangan juga. Red Devil diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan kesan amisnya, kemudian bisa langsung digoreng hingga matang. Sedangkan untuk dibakar, ikan sesekali diolesi bumbu agar meresap. Red Devil memang bukan ikan asli Danau Toba. Spesies ini merupakan ikan introduksi yang kini sudah menetap di perairan Danau Toba. Penelitian menyebut kemampuan beradaptasi dan mendapatkan makanan membuat Red Devil mendominasi sekaligus menekan perkembangan ikan lain. Itu sebabnya Red Devil dianggap sebagai salah satu ancaman bagi ekosistem Danau Toba.